Halo, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 bakal membahas keterkaitan manajemen di pariwisata. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih kalau manajemen di pariwisata ini tuh ada banyak. Dan kalau kita hubung-hubungkan akan saling terkait. Di antaranya ada Tourist Attraction Management sama Destination Management. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami bakalan jelasin apa sih keterkaitan antara Tourist Attraction Management sama Destination Management. Sebelum itu, mari kita cari tahu dulu apa itu Tourist Attraction Management dan apa itu Destination Management. Yang pertama, pengelolaan daya tarik wisata atau Tourist Attraction Management. Pengelolaan berarti suatu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara daya tarik wisata diartikan sebagai suatu tempat, kejadian, benda, hingga manusia yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daya tarik wisata merupakan pengelolaan suatu tempat, kejadian, benda, hingga manusia yang dapat menarik wisatawan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan hasil yang diinginkan ini misalnya mendapatkan laba dan pelestarian budaya. Untuk pengelolaan daya tarik wisata ini ada submanajemennya. Yang pertama itu ada pengelolaan tempat atau site management. Pengelolaan tempat atau situs ini salah satu contohnya adalah pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan hingga meningkatkan kualitas lingkungan objek wisata. Lingkungan adalah salah satu aspek yang penting dalam pariwisata, terutama bagi wisata yang mengandalkan pemandangan alam atau lingkungan sebagai objek wisatanya. Di sini kami menggunakan contoh studi kasus Gamplong Studio Alam. Di sini contoh penerapan pengelolaan lingkungan pada Gamplong Studio Alam sendiri adalah dengan menjaga kebersihan lingkungannya, serta menyediakan spot foto yang menarik. Kemudian submanajemen yang kedua ada pengelolaan pengunjung atau visitor management. Pengelolaan pengunjung adalah pengelolaan yang dilakukan untuk meningkatkan minat pengunjung suatu objek wisata. Pengelolaan ini misalnya dengan menyediakan fasilitas umum, membatasi pengunjung, hingga penentuan harga tiket masuk. Contoh penerapan pengelolaan pengunjung pada Gamplong Studio Alam adalah penyediaan fasilitas umum yang layak dan bersih, serta harga tiket masuk seikhlasnya. Pengelolaan ini akan membuat pengunjung Gamplong Studio Alam merasa lebih leluasa dalam membayar tiket masuk dan merasa puas karena tersedianya berbagai fasilitas. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan operasional atau operational management. Pengelolaan operasional adalah pengelolaan sumber daya secara efektif agar kegiatan produksi berupa barang, jasa, atau bahkan keduanya berjalan secara lancar. Contoh dilaksanakannya pengelolaan operasional di Gamplong Studio Alam adalah para staf yang diberikan bimbingan untuk bersikap ramah dan menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian untuk manajemen selanjutnya yaitu destination management akan dijelaskan oleh rekan saya, Yosa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Vida. Jadi, destination management atau manajemen destinasi wisata adalah proses pengolahan atau pengembangan daerah yang memiliki keunikan, keindahan, dan kekayaan alam budaya, serta hasil buatan manusia yang menjadi tujuan pariwisata. Dalam pengembangan destinasi wisata mencakup beberapa aspek yang harus dikelola, antara lain tourism mobility, berkaitan dengan perpindahan perjalanan wisatawan. Kini, perpindahan perjalanan wisatawan sangat dimudahkan karena banyaknya transportasi yang disediakan. Yang kedua, ada marketing management, branding, image, and promotion, berkaitan dengan pengenalan dan pemasaran suatu destinasi wisata. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan promosi melalui media sosial, misalnya Instagram, YouTube, TikTok, website, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalnya, pengenalan Gamplong Studio Alam melalui media sosial Instagram. Yang ketiga ada tourism distribution. Tourism distribution adalah hubungan antara pemasok pariwisata dan pelanggan. Tujuan dari sistem distribusi untuk memberikan calon wisatawan informasi yang mereka butuhkan.
untuk membuat pilihan liburan, dan untuk memungkinkan mereka membuat reservasi yang diperlukan setelah mereka memutuskan pilihan mereka. Lalu, ketertarikan Tourism Attraction Management dan Destination Management akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Iswan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tourism Attraction Management dan Destination Management merupakan aspek yang sangat penting untuk menjalankan suatu objek wisata. Keduanya memiliki keterkaitan antara tata cara pengelolaan pengembangan suatu destinasi wisata dengan pengelolaan objek wisata agar menjadi daya tarik bagi pengunjung. Sebagaimana Tourist Mobility, Marketing Management, Branding, Image, and Promotion, serta Tourist Distribution akan berjalan lebih baik dengan diiringi pengelolaan situs, pengunjung, serta operasional objek wisata. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai pengelolaan pariwisata. Kami harap ini dapat mengedukasi para pelaku pariwisata dalam mengembangkan pariwisata di daerah masing-masing. Mari bersama-sama kita menjaga dan melestarikan Wonderful Indonesia.